Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di semester 2 ini. Kemarin anak saya dan soleha habis PTS ya, insya Allah nilainya bagus-bagus ya. Sekarang kita ke bab berikutnya, yaitu bab mengenal para nabi ya. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? Ayo, kemarin sudah tahu ya jumlah malaikat ada 10, jumlah asmaul husna ada 99 ya. Sekarang jumlah nabi ada berapa anak soleh dan soleha? Ya, jumlah nabi yaitu yang wajib kita ketahui ada 25 ya. Di antaranya yang pertama yaitu Nabi Adam, Idris, banyak, sampai yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, yang kemarin kita sempat belajar ya tentang Nabi Muhammad ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal yaitu Nabi Adam. Nabi yang pertama kali ya, Nabi sekaligus manusia yang pertama kali Allah ciptakan ya. Jadi kita akan belajar tentang Nabi Adam ya. Nah, jadi Nabi Adam itu pertama kali manusia pertama kali yang Allah ciptakan ya. Pertama yaitu Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah ya, tanah liat ya, dari tanah liat. Jadi waktu itu di surga Allah ciptakan Adam ya, dari tanah yang liat ya. Nah, Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah ciptakan juga iblis. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan para malaikat. Nah, para malaikat ini untuk bersujud ya, untuk bersujud. Bersujud itu bukan menyembah, bukan ya, tapi ini jadi malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan ya. Nah, semua malaikat karena diperintah Allah, semua malaikat bersujudlah kepada Adam. Satu yang tidak mau, siapa yo? Ada yang tahu? Ya, yaitu iblis. Iblis tidak mau. Kenapa ya iblis tidak mau? Padahal itu perintah Allah ya. Iblis merasa dirinya itu paling hebat, lebih hebat dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis dari api. Aku lebih hebat, kenapa aku harus bersujud kepada Adam? Nah, Allah mencintai yang sombong nggak? Tidak, Allah tidak mencintai yang sombong, tidak menyukai yang sombong. Iblis ini sifatnya sombong. Nah, Allah marah sama iblis. Akhirnya iblis ini dikeluarkan oleh Allah dari surga. Dikeluarkan oleh Allah dari surga ya. Nah, iblis ini memohon kepada Allah untuk diberikan waktu sampai hari kiamat untuk menggoda Adam ya. Nah, karena Adam ini sendirian di surga, maka Allah ciptakan Hawa ya, Siti Hawa untuk menemani Adam. Nah, Adam dan Hawa ini awalnya tinggal di surga ya. Di surga semuanya serba enak, semuanya serba ada ya, tidak usah susah-susah mencari. Nabi Adam punya enak. Hanya satu yang Allah larang, yaitu mendekati buah khuldi. Apalagi memakannya, mendekatinya saja tidak boleh. Nah, karena iblis ini dendam, dia tidak suka sama Adam ya. Gara-gara dia tidak mau bersujud kepada Adam, iblis dikeluarkan kan dari surga. Nah, iblis dendam. Akhirnya iblis menggoda Adam. Hayo Adam, kamu dekati buah khuldi, kamu makan. Kenapa Allah melarang kamu memakan buah khuldi? Karena Allah tidak ingin kamu selamanya di surga. Hayo kamu makan biar kamu abadi di surga. Nah, Adam sama Hawa tergodalah sama bujuk rayu iblis ini. Akhirnya Adam dan Hawa ikut bujuk rayu iblis memakan buah khuldi. Khuldi itu dimakan, Allah marah. Kenapa kamu memakannya? Ya kan? Akhirnya Adam dan Hawa dihukum sama Allah, dikeluarkan dari surga, yaitu ke bumi. Nah, kesini ke bumi tempat kita. Nah, itu asal mulanya kita ya. Jadi Adam dan Hawa dikeluarkan ke bumi. Nah, Adam dan Hawa ini ke bumi nggak sama-sama, dipisahin.
Yang satu turun di mana, yang satu turun di mana ya. Tapi Allah pertemukan lagi yaitu di Jabal Rahmah ya. Nah dari situ Nabi Adam dan Hawa bersatu, mereka memiliki anak ya. Setiap anak yang dilahirkan itu kembar sampai memiliki 20 pasang anak, dan mereka pada saat itu boleh menikah. Nah dari situ teruslah beranak menikah sampai akhirnya banyak, sampai ke kita sekarang ini ya, yaitu asal muasalnya dari Nabi Adam ya. Nah itu anak soleh dan soleha ya. Lebih lengkapnya nih Bu Guru mau berikan video kisah tentang Nabi Adam. Anak soleh dan soleha, perhatikan video berikut ini ya. Yuk kita sama-sama memperhatikan video kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, "Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa, "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu.
berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, "Bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian? Setan adalah musuh kalian." Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Itu tadi ya videonya, bagaimana seru bukan kisah Nabi Adam ya. Nah jadi Bu Herti ulangi ya, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu pemimpin di muka bumi ini ya. Semua ini kita khalifah ya. Khalifah itu pemimpin ya. Nah karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Oke, anak soleh dan soleha, di akhir pembelajaran ini Bu Herti pengen tahu ya, sejauh apa sih anak soleh dan soleha menyimak. Jadi nanti
Nanti setelah ini anak soleh perhatikan ada beberapa pertanyaan, nanti anak soleh kerjakan ya, cukup anak soleh tulis saja jawabannya ya, nanti dipoto dikirim di grup line masing-masing. Oke anak soleh dan soleha, alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.